Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada saat sahur ini saya mengudara melalui Facebook setelah kita tidak berjumpa pada saat Sabat. Ya, karena saya lihat sudah ada yang melihat, maka mari kita mulai dengan mendaraskan dari The Beloved and I. In the name of God, most gracious, merciful, all praise is God's, Lord of the universe, most gracious Lord and Lord, most merciful, King of the day of judgment, we rehearse to you alone our worship and petition. Guide us, O Lord, in your right admonition, in ways of peace, in your bounteous solution, not in their path who know your wrath, nor in the way whose steps go to perdition. Amin. Alhamdulillah, pada malam minggu malam minggu ya ini ya. Aduh, ternyata di malam minggu ya. Sudah dini hari ya, tapi bukan malam minggu lagi ya, yang dingin. Kita kembali saya kembali mendongeng tentang Mahdawiyah atau Kaisaniyah. Judulnya sebetulnya adalah Mahdawiyah atau Mesianisme Kembalinya Kaisaniyah. Ya, jadi saya ucapkan selamat bersahur atau menyiapkan sahur sambil menyiapkan sahur, atau yang masih ingin tidur, mungkin dongengan saya ini bisa membuat
semakin nyenyak tidur. Saya waktu kecil itu sangat suka mendengar dongeng dari ibu saya, dan kalau ada guru bercerita itu saya juga sangat senang. Hobi saya itu mendengarkan dongeng. Ketika saya punya adik mulai SMA, adik saya masih SD, ada yang sudah SMP ya. Jadi saya dari SMP itu adik saya masih TK dan SD. Saya juga suka mendongeng. Nah, makanya sekarang saya mendongeng kembali ya. Minggu lalu kita sudah sampai di bagian cerita tentang dinasti Umayyah dipimpin atau dikuasai oleh klan Marwan. Jadi ada dua klan yang mungkin pada saat itu berkuasa ya, memiliki pengaruh gitu di dinastinya Umayyah, dan salah satunya adalah Marwan dan satunya lagi adalah Muawiyah atau Sofyaniyah ya, tepatnya Sofyaniyah. Nah, Sofyaniyah ini salah satu tokohnya Muawiyah itu yang pertama kali mendirikan Umayyah. Jadi ada satu perang yang sangat terkenal pada masa lalu ketika Abu Sofyan itu melawan Rasulullah gitu ya, waktu sebelum pembebasan Mekah. Banyak cerita dongeng yang mengatakan misalnya istrinya atau ibunya dari Umayyah itu, Hindun itu balas dendam, marah dengan memakan hati Hamzah yang sudah syahid di perang. Dan cerita ini, dongeng ini sangat membekas gitu ya di saya. Dan ini sebetulnya kalau di dongeng yang lain itu menceritakan tentang bagaimana pengaruh para perempuan. Di sini adalah istri dari Abu Sofyan yang sangat berpengaruh. Nah, sekarang ada lagi satu klan yaitu Marwan. Nah,
ya, beliau gagal ya untuk memulihkan, mengembalikan kitoh partai politik kembali ke gerakan yang dipimpin oleh Rasulullah. Ini kegagalan secara duniawi ya, jadi teman-teman Syiah tersinggung saya ngomong kegagalan. Ya, dan kegagalan ini bukan satu kesalahan dan bukan satu dosanya Imam Ali ya. Yang kalau bahasanya Rocky Gerung mungkin yang dungu itu bukan Imam Ali ya, yang dungu yang nggak mau kembali ke kita kan. Nah, justru setelah itu kan kemudian akhirnya terjadilah yang selama ini sudah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW, yang juga berdasarkan nubuat Yesus Kristus, yaitu Islam akan dijajah lagi, Islam akan direbut, Islam akan disabotase. Nah, betul, kemudian kan setelah Imam Ali meninggal pada bulan Ramadan 661 Masehi, Islam mulai direbut, disabotase. Islam ini kemudian terjadilah peristiwa Karbala dan tahun 680 ya, dan 4 tahun kemudian ketika Marwan ini berkuasa, dan kemudian akhirnya ya muncul ini Ibnu Zubair juga. Jadi sekarang ada 2 kaisar yang memperebutkan wilayah-wilayah yang sudah dikuasai oleh partai Islam dan kekaisaran Islam yang dipimpin oleh Umayyah. Jadi Ibnu Zubair itu juga ingin menguasai wilayah-wilayah yang sudah dikuasai oleh Umayyah. Nah, seperti yang saya bilang di dongeng saya sebelumnya, Zubairiyah ini adalah menurut sejarawan justru adalah kelompok Islam yang mencetuskan kekaisaran, model kekaisaran. Jadi kekaisaran kalau dalam Islam istilahnya menjadi kekhalifahan, menjadi bersifat imperialis konsensus yang betul-betul dia ingin menjadikan seluruh dunia di dalam satu tatanan, di dalam satu konsep manifest destiny. Manifest destiny itu artinya adalah dia merasa dirinya mendapatkan satu mandat dari Tuhan untuk menaklukkan wilayah lain yang dianggap belum tercerahkan atau belum beradab, ya kan? Kalau di sini mungkin belum mendapat hidayah, atau kalau di dalam bahasa kekristenan mungkin belum mendapatkan pertobatan. Kemudian disitulah menguasai wilayah itu dan untuk kemudian menjadi bagian dari wilayahnya. Nah, inilah manifest destiny yang ada di dalam semua model imperialisme. Nah, itu 684 Masehi yang sebetulnya udah dinubuatkan oleh Sang Pir Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih. Nah, setahun kemudian Marwan meninggal. Nah, ini digantikan oleh putranya yang bernama Abdul Malik ibn Marwan. Kita panggil saja dia Abdul Malik. Berkuasa sampai 705 Masehi. Berarti dia berkuasa sekitar 10 tahun ya, 20 tahun, sorry. Tuh, matematika saya emang buruk banget ya Allah. Dan ini adalah penggenapan Wahyu 9 ayat 1 hingga 12. Dan juga penggenapan Daniel 11 31 hingga 32. Ini tentu saja menurut The Beloved and I. Jadi apa yang saya sampaikan ini selalu merujuk kepada The Beloved and I. Dongeng saya itu selalu merujuk kepada The Beloved and I. Saya menggunakan ilmu sejarah, saya menggunakan ilmu antropologi, saya menggunakan ilmu filologi, ilmu-ilmu yang lain. Itu dengan tujuan untuk menerangkan apa yang disampaikan dalam The Beloved and I. Udah depan. Oke, bayar. Bayar. Sebentar, tadi ada pesanan datang untuk sahur.
Jadi untuk anak saya makan sahur. Jadi ada intermezzo ya. Jadi begitu. Nah kalau tujuan dari akademis yang lain kan adalah dia menggunakannya dengan secara objektif dan lain sebagainya ya. Dan mereka sangat berjasa untuk itu, untuk saya memahami bagaimana saya mampu menerangkan apa yang disampaikan oleh The Beloved and I. Jadi pada masa Abdul Malik Indra, kalau menurut beberapa sejarawan, disitulah terjadinya pembentukan penciptaan agama Islam ya. Jadi inilah Islam yang saya sering katakan Islam imperialis konsensus bikinan Umayyah. Nah, tapi dia baru membentuk. Padatnya itu belum zaman Umayyah, padatnya itu nanti pada masa Abbasiyah. Nanti kita akan cerita lagi, masih panjang nih dongengnya. Sorry. Nah, kayaknya harus minum dulu nih. Suaranya suara penyiarnya agak-agak serak-serak. Jadi begitu ya. Jadi enggak. Bentar ya. Bagi dua, Dek, sama Naya. Ya, sama Oma. Nah, sampai mana kita tadi? Oke, sorry. Ya ini karena ada anak saya mau sahur. Biasanya kemarin dia nggak puasa karena tidak puasa karena perempuan menstruasi. Nah, ya itu penciptaan agama Islam itu baru nanti padatnya itu baru Abbasiyah ya. Ini baru mulainya Abdul Malik. Nah, ini kita akan memasuki itu. Nah, tahun 686 Masehi, Al-Mukhtar, kita tahu siapa ya? Dia adalah Mukhtar ibn Abu Ubaid al-Thaqafi. Dia mendeklarasikan dirinya sebagai seorang khalifah dengan ibu kota di Kufah. Kita udah belajar kemarin Kufah itu siapa yang mendirikan. Dan kemudian dijadikan satu kota pusat ibu kota dari kekhalifahan Islam dengan tujuan dari Imam Ali untuk memulihkan, ya kan? Dia nggak lagi di Yatrib gitu kan, ibu kotanya gitu kan. Nah sekarang kok tiba-tiba ujuk-ujuk ada seorang murid
khalifah kekaisaran Islam. Ibu kotanya di Damaskus. Ya, kita tahu ya, coba kita perhatikan secara geopolitik, Damaskus itu dekat dengan kekaisaran Bizantin dan berbudaya Helenis walaupun mereka berbahasa Semitik. Nah, kemudian yang kedua adalah Najda ibn Amir. Nah, ini dia pemimpin dari faksi Khawarij, yaitu orang-orang yang tadinya adalah murid dan muridnya Imam Ali ibn Abi Thalib, tapi kemudian mereka merasa bahwa beliau tidak layak sebagai imam, gitu kan, karena dianggap mungkin tidak adil, gitu kan, Imam Ali, gitu kan. Nah, yang menarik, Najda ini adalah seorang dari suku Hanif juga, gitu kan, seperti Muhammad Al-Hanafiyah. Ini menarik ya. Nah, nantinya kan nanti itu Khawarij ini bisa berkuasa di wilayah Yamamah, bisa berkuasa di wilayah Yaman, gitu kan. Yaman Oman ya, nanti Ibadi itu dari situ. Nah, yang ketiga itu Ibnu Zubair. Dan ini yang paling keren sebetulnya, karena kenapa? Karena Ibnu Zubair itu ibu kota kekaisarannya itu di Mekah. Nah, ya, perhatikan ya. Nah, tetapi yang keempat adalah Imam Muhammad Al-Hanafiyah. Dia mengklaim sebagai perwakilan dari tarekat Islam saat itu. Dia membawa panji dari ocak atau bait atau heart. Ya, heart ini bukan hati tapi pendiangan atau dapur, rumah tangga gitu maksudnya. Ocak Hashim. Jadi perlu kita perhatikan bahwa selama 6 tahun ini Imam Ali Al-Sajjad itu masih hidup secara menyepi dan memulihkan recovery dari peristiwa Karbala. Dan sebagai musahibnya, jadi saya sudah cerita di kemarin bahwa mereka ini musahib, yang tampil adalah Muhammad Al-Hanafiyah. Nah, jadi ini menarik ya, satu keadaan yang menarik, bahwa sejak awal yang namanya Islam itu sudah sangat beragam. Karena apa? Karena gara-garanya memang setelah jadi tarekat itu dibikin gerakan, dan jadi gerakannya itu dilarikan ke politiknya. Kalau sudah menjadi politik, ya itulah yang akan terjadi ya. Seperti saat ini juga kan, partai-partai kalau udah ini sedikit bikin partai baru, ya seperti itu lebih kurang. Beda kan dengan kalau satu keluarga ya, walaupun kita berseteru dengan keluarga kita nggak suka dengan kakak, adik, sepupu gitu kan, tapi kita tetap akan bilang, saya keturunannya ini, saya keturunan anu gitu kan, saya keluarga anu gitu kan, ya tapi saya nggak cocok sama abang saya nggak cocok sama mbak saya, nggak cocok sama sepupu saya kan, gitu kan. Nah, atau kalau torikot itu kan nggak gitu. Kalau torikot itu kan akhirnya guru bilang ada 2 nih murid saya nih, Gayatri sama Ahmad, jadi udah melebarkan rantingnya. Nah, tapi itu sama-sama satu sanadnya Syekh Ali gitu kan, misalnya itu begitu kalau di tarekat. Tapi kalau politik kan nggak begitu. Oke. Nah, Imam Muhammad Al-Hanafiyah kemudian diselamatkan dari penjara Ibn Zubair di Ka'bah Mekah oleh Mukhtar. Nah, ceritanya ketika melakukan penyelamatan tersebut kan tidak boleh membawa senjata ya. Nah, Mukhtar itu menggunakan taktik agar Imam Muhammad Al-Hanafiyah bisa dibebaskan tanpa adanya pertumpahan darah.
coba cari ceritanya, itu sangat unik ceritanya itu. Saya sendiri agak lupa ini, tiba-tiba kemarin sih saya ingat ceritanya, tiba-tiba sekarang saya jadi lupa dongengnya kan. Nggak seru banget ya ini pada bagian seru ini, menceritakan bagaimana bisa membebaskan tanpa pertumpahan darah gitu kan. Nah, intinya itu. Kenapa beliau itu di penjara? Karena beliau menolak menerima kepemimpinan Ibn Zubair. Jadi kalau kepada Ibn Zubair, Imam Muhammad Hanafi itu sangat tegas. Pokoknya saya nggak mau. Ini kira-kira kenapa? Karena kalau menurut saya belum secara TSM Ibn Zubair itu melakukan penindasan yang sedemikian TSM kepada Ahlul Bait pada masa itu. Jadi beliau masih berani untuk mengatakan. Tetapi kepada Umayyah beliau punya strategi yang lain. Karena Umayyah itu sudah jelas-jelas melakukan GENOSIDA kepada Ahlul Bait, ya kan? Gitu. Jadi Imam Muhammad Hanafi ini, kalau di dalam pandangan saya, ya mungkin saya sangat subjektif karena saya sangat mengagumi beliau ya. Jadi secara jujur saya ada beberapa imam yang sangat saya kagumi di dalam sejarah Ahlul Bait. Yang pertama ada Imam Muhammad Hanafiyah, yang kedua Imam Zaid, yang lain adalah Imam Ali Al-Sajjad, dan kemudian Imam Hasan Al-Askari. Sebetulnya sih semua ya harusnya ya. Sampai saya kalau punya anak laki-laki itu saya ingin sekali menamakan Sajjad gitu kan, Askari. Tapi kemudian saya nggak punya anak laki-laki gitu. Gitu. Nah, tahun 687 Abdul Malik berhasil menumpaskan Al-Mukhtar. Dia berhasil menaklukkan Kufah dan kemudian membunuh Al-Mukhtar. Dan tahun 691 Masehi, kuil di Yerusalem atau kompleks
uh, dan saya jelaskan di dalam kursus itu tentang hal itu. Nah, bahwa anggaplah ini spekulasi. Jadi saya di sini ingin merendahkan hati saya bahwa ini bukan satu kepastian, tetapi kemungkinan. Ini suatu spekulasi. Nah, sedangkan kalau kelompok agama Ahmadi kan itu menjadikannya satu doktrin ya. Nah, anggaplah ini satu spekulasi yang saya dongengkan pada malam ini, bahwa Imam Mahdi itu sebetulnya adalah reinkarnasi dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Jadi beliau itu adalah Nabi Muhammad sendiri, Nabi Muhammad yang terakhir, Muhammad yang the final one. Walaupun ada beberapa Muhammad yang menyampaikan wahyu sebelum Muhammad yang itu. Dan ketika kita membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, atau yang kalau orang Sunni Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya, it does not matter for me, bagi saya nggak masalah ya apapun cara diksinya. Menyampaikan salam sejahtera kepada seluruh arketipe Muhammad yang mewujud di dalam beberapa sosok, dan sosok yang terkenal itu Muhammad ibn Abdullah. Kematian beliau pada tahun 632 Masehi itu adalah satu kematian yang bisa dikatakan perfect, sempurna. Jadi sebab itulah beliau kemudian tujuannya kembali itu adalah untuk sesuai dengan memang sudah menjadi agenda Tuhan ya, anggaplah itu agenda Tuhan ya. Untuk apa? Yang di dalam Zakaria 1 ayat 21, 22 atau 20 hingga 21 ya, itu akan ada 4 orang perajin, craftsmen ya, yang akan menyumbangkan 4 tanduk. 4 tanduk berarti 4 adidaya. Tanduk itu selalu memiliki pengertian antara lain adidaya, Fir'aun ya, yang menguasai dengan zalim dan tidak adil dan seterusnya. Nah, 4 tanduk ini ya akan digulingkan oleh 4 orang perajin yang menggunakan kata perajin, seperti orang yang membuat besi gitu kan. Jadi yang digunakan itu perajin, berarti satu art, ada crafting gitu kan. Ini satu kata yang menarik gitu kalau saya selalu ngomong, kenapa katanya perajin. Nah, yang keempat perajin ini adalah, yang keempat adalah Muhammad. Nah, yang keempat adalah Muhammad, dan sama seperti yang 3 sebelumnya, maka Muhammad ini akan kembali lagi sebagai seorang kalau dalam bahasa kita ada juru selamat atau ratu adil atau apa ya, Mesias ya. Tapi ini Mesias yang keempat. Nah, ketika Rasulullah meninggal, ini saya tercekat menceritakannya. Kebanyakan dari kita ingin ketika kita meninggal, ketika kita mati ya kan, kita kan semuanya mengharapkan husnul khotimah, berada di surga gitu kan. Udah selesai, kita udah nggak ngapa-ngapain lagi, kita nggak mau terakhir lagi ke dunia, kita capek dengan dunia. Tapi ada manusia yang dia berpikir untuk kembali ke dunia
untuk menolong anak cucunya, untuk menolong keluarganya, masyarakatnya, rakyatnya. Makanya ada hadis yang mengatakan Rasulullah sebelum mati, sebelum meninggal dunia, mati lagi ya, jadi kemarin gue ngomong mati, meninggal dunia, beliau mengatakan bahwa umatku, umatku, rakyatku, rakyatku. Itu kode sebetulnya bahwa beliau sangat memikirkan, sehingga beda dengan orang-orang seperti kita. Kita tuh nggak mau, kita udah kalau mati udah gitu, udah capek kan ngurusin dunia ini, ngurusin orang tua, keluarga, istri, suami, udah capek. Ngapain kita balik lagi ke dunia yang melelahkan ini gitu kan. Nah, enggak, orang-orang seperti yang disebut sebagai Buddha, Rasulullah, dia tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, nggak ada egonya lagi, justru dia ingin kembali hadir ke tengah-tengah kita. Nah, karena itulah yang disebut perajin yang keempat. Nah, jadi semua perajin yang lain juga sama seperti itu, makomnya begitu. Nah, itu saya ingin menceritakan itu. Nah, itu kira-kira siapakah? Kalau menurut sejauh ini ya, saya tidak tahu kalau nanti beberapa tahun lagi saya bisa saja berubah. Sejauh ini yang saya pahami dari cerita sejarah, bahwa beliau kembali lagi itu ketika beliau di dalam mimpi yang dialami oleh Imam Ali. Kan Imam Ali itu menemui Rasulullah dan bilang bahwa boleh nggak anak saya diberi nama Muhammad. Nah, kalau sebelumnya nggak ada seorang mursyid yang langsung diberi nama Muhammad, atau anak ya langsung dikasih nama Muhammad. Jadi Muhammad itu biasanya gelar, atau ada orang namanya siapa kemudian diubah jadi Muhammad. Itu ada muridnya Rasulullah yang lain, saya nggak ingat namanya siapa, Muhammad siapa gitu, tadinya namanya siapa terus jadi Muhammad. Nah, tapi ini dia lahir. Ini satu kode sebetulnya, seperti yang saya bilang beberapa waktu yang dongeng yang lalu. Ini kode-kode yang ada dalam dongeng-dongeng gitu kan. Nah, ini coba saya lanjutkan ceritanya ya. Kok saya bisa mengatakan seperti itu? Jadi di dalam tradisi Daudia ada satu dongeng pada tahun 692 hingga 699 Masehi. Antara tahun-tahun itu ya, Imam Muhammad Al-Hanafiyah menemui Abdul Malik. Dia memberikan naskah Al-Quran dari Imam Ali Al-Murtado padanya. Ya kan, tadi saya sudah bilang bahwa beliau bertugas untuk memelihara transmisi terutama Al-Quran. Nah, Imam Muhammad Al-Hanafiyah ini dia sengaja bilang kepada Abdul Malik bahwa sekarang kan dirimu sudah menguasai itu seluruh kekaisaran Islam, kembalilah kepada Al-Quran gitu ya. Jadi kan pernah ada satu dongeng bahwa beliau itu diundang ke
perempuan, ya siapa tahu. Biar sekalian biar sekalian mendongeng gitu kan. Seperti ada yang pertanyaan begini, apa sebetulnya Yesus itu orang Jawa? Tepatnya Salatiga. Saya nggak tahu ini pertanyaan serius apa pertanyaan bercanda. Ya, Yesus itu kalau menurut saya ya pastinya ya orang orang sana, orang Palestina, orang yang ada di Yerusalem, bukan orang Jawa ya. Kalau dia pernah ke Jawa itu mungkin, kalau pernah ke Jawa bisa saja. Imam Ali bisa saja pernah ke Jawa, Muhammad Rasulullah pernah juga, Muhammad Al-Hanafiyah juga, karena mereka semua ada orang-orang pedagang atau orang-orang yang menjalankan jalur dagang radan ini. Nah, Yesus Kristus hanya kaitannya dengan jalur dagang radan. Begitu juga ini Rasulullah. Kenapa sekarang kan kembali ke pasal Zakaria tadi yang mengatakan ada 4 perajin. Nah, cara menumbangkan 4 tanduk ini, saya pikir salah satu bentuk kerajinannya adalah dengan berpartisipasi terlibat di dalam perdagangan, di dalam sektor yang nantinya akan menjadi satu kekuatan dunia. Saat ini sudah terjadi bagaimana kapitalisme itu sedemikian menggurita kehidupan kita. Dunia konsumerisme, dunia industri yang sedemikian seperti sekarang gitu kan. Dulu kan kita tidak melihat itu pentingnya perdagangan. Orang meletakkan itu kasta-kasta itu, kemudian tidak melihat sektor pedagang itu sebagai orang yang lebih mulia. Sekarang orang lebih melihat kalau orang kaya, bisnismen itu seperti dewa, sultan. Ya, kalau dulu sultan itu ya sultan, bukan pedagang. Kalau sekarang pedagang kaya raya sultan gitu. Orang kaya raya dengan menjual konten-konten kreatifnya itu sultan gitu kan. Iya kan? Nah, sultan kan artinya sebetulnya berkuasa ya. Nah, itu ini caranya dengan sudah dimulai dengan masuk ke jalur dagang radan. Nah, jadi saya rasa enggak apa Salatiga itu kan punya dongengnya sendiri ya. Coba dicari dongengnya Salatiga. Begitu. Nah, kemudian Imam Muhammad Al-Hanafiyah kembali bersama kabilahnya kembali untuk berpindah-pindah menghindari dari pembunuhan yang biasanya dilakukan secara licik oleh Umayyah. Nah, tahun 700 Masehi, Imam Muhammad Al-Hanafiyah itu dikabarkan meninggal dunia. Tetapi sebagian orang meyakini bahwa beliau mengalami rajaah dan mengalami kegaiban sebagaimana halnya Nabi Idris atau Nabi Khidir, dan Nabi Ilyas, dan Nabi Isa atau Yesus. Nah, ini adalah cerita pertama di dalam sejarah Islam di mana ada orang yang dianggap mengalami rajaah dan mengalami kegaiban. Jadi sebelumnya nggak ada. Saya akan mencoba mereview tulisan saya sebelum ini yang berkaitan dengan ini ya. Ini saya rasa ini sangat penting saya sampaikan begini ya. Mana ya? Jadi ini sebentar, Imam Ibn Ustaz Muhammad.
Oke. Nah, ini. Jadi, di dalam sejarah Islam ada 4 riwayat menarik mengenai kematian Raja Ah dan kegaiban yang pertama kali beredar, muncul, menjadi rumor. Yang pertama itu kisah tentang Rasulullah saat mengalami kematian. Jasadnya itu diceritakan mengalami seperti asumsi. Jadi asumsi itu dari kata assumption, dari bahasa Inggris, bukan mengasumsi ya, bukannya. Tapi assumption ini artinya ada satu keyakinan yang biasanya dikatakan oleh orang Kristen terhadap Bunda Maria. Jadi saya menggunakan istilah ini ya. Jadi ini sebetulnya ada istilah lain untuk naik ke langit. Jadi beliau tidak benar-benar mati, tapi apapun itu bentuknya, apa jasmani atau jiwa. Ini cerita yang dongeng pertama, gosip pertama lah ya. Atau ini kayak ceritanya ini kayak pelangi itu tadi mengalami rainbow body gitu kan. Saya udah cerita ya kemarin, makanya kemudian jenazahnya mungkin 3 hari ditunggu dulu gitu kan. Karena biasanya kalau orang-orang zaman dulu apapun agamanya, tarikatnya itu biasa menunggu guru agung mereka untuk mengalami itu. Karena kita sedang bicara natural fate ya, kita tidak sedang bicara tentang imperialis consensus fate ya. Silakan yang mau berdebat itu pasti dari framework imperialis consensus. Ini kita bicara orang kalau spiritual itu pasti natural fate. Nah, gitu kan. Nah, terus ada lagi yang berikutnya itu kedua itu adalah ada kisah Imam Ali itu saat mengalami kematian dan jasadnya itu mengalami asumsi, dia kemudian berada di dalam kegaiban. Ada itu yang percaya kayak gitu. Jadi sebetulnya memang bukan Imam Muhammad Al-Hanafiyah yang mengalami ini, cuma ada bedanya dengan Imam Muhammad Al-Hanafiyah. Nanti kita lihat ya bedanya ya. Ini cerita awal tentang Raja Ah yang pertama. Jadi kalau Nabi Muhammad itu asumsi, nah sekarang Imam Ali itu Raja Ah yang pertama. Oke ya. Nah yang ketiga itu saya sudah cerita beberapa hari yang lalu tentang Bunda Fatimah Az-Zahra, didongengkan oleh orang-orang India yang mungkin ada di Kashmir atau Punjab, saya nggak tahu, bahwa beliau itu sebetulnya dibawa gitu kan ke wilayah mereka. Nah, bisa jadi juga kisah beliau itu adalah satu kisah assumption itu juga seperti Bunda Maria. Sehingga kita tidak pernah akan tahu di mana makam Bunda Fatimah Az-Zahra. Nah, kita kan lagi ngomongin dongeng, kita bukan sedang ngomongin agama atau apa ya, mau pakai hadis apa-apa. Ini dongeng yang beredar di masyarakat. Itu yang ketiga. Ini yang keempat yang saya akan sampaikan, bedanya dengan dongengnya Imam Ali yang beredar pertama kali adalah Imam Muhammad Al-Hanafiyah itu dikabarkan meninggal. Tapi dia juga sebetulnya itu mengalami asumsi, tapi kemudian atau rajaah. Tapi kemudian beliau berada di dalam kegaiban dan beliau diyakini akan kembali. Ini agak beda dengan Imam Ali. Imam Ali nggak ditunggu-tunggu kehadirannya, dia dianggap kegaiban. Terus dia adalah orang pertama sejauh yang saya tahu yang disebut Al-Mahdi. Nah, bahkan banyak yang memberikan satu fitnah bahwa dia memakai gelar Al-Mahdi itu dari orang dari Reba, Yahudi, gini. Nah, ini kan sudah mulai memasuki cara pandang imperialis konsensus. Nah, kalau di dongeng saya itu selalu dikembalikan kepada dongeng yang natural faith, agama yang natural, yang alamiah. Ya. Kalau kita sudah membandingkan dengan Yudaisme, kekristenan, ini berarti kita sudah mulai membagi-bagi kepada imperialis konsensus gitu. Nah, jadi ini menarik karena ini nggak ada kepada Imam Hasan, enggak, kepada Imam Husain, enggak.
kepada anak-anak Imam Ali yang lain yang gugur, misalnya Sayyidina Abbas atau Muhammad Al-Ausat itu ya, kakaknya di atasnya sedikit ya, Muhammad Al-Hanafiyah itu kan, atau adiknya Aun ibn Ali yang dia lawan, marah, murka, kok saudara-saudara saya dibantai gitu di Karbala. Tidak ada cerita seperti itu. Ada ceritanya itu kepada Imam Muhammad Al-Hanafiyah yang awal banget setelah tiga yang tadi, setelah Rasulullah, setelah Imam Ali, setelah Bunda Fatimah Az-Zahra, maka beliau. Dan karena itu sejauh ini saya akan memahami bahwa yang saya sampaikan tadi, reinkarnasi itu kemungkinan sekali itu kepada beliau ini. Nah, ini satu cerita yang pertama, karena saya mencoba melihatnya secara kronologis. Saya tidak ingin melihatnya secara anakronistik. Kenapa ini harus muncul paling awal gitu kan. Nah, tapi apakah nanti yang saya sampaikan ini akan bertentangan atau bertolak belakang dengan mereka yang meyakini imam itu 12 atau imam itu 7 atau imam itu 5? Ada ya imam yang 5. Kalau Zaidiyah kan tidak meyakini ada Imam Mahdi seperti Imamiyah dan Ismailiyah ya. Apakah? Nah, kalau di dalam tradisi The Beloved and I, Zaidiyah tidak ingin melihatnya sebagai satu samaan sebagai pertentangan. Dan karena itu saya mengatakan tadi ini bukan doktrin, tapi ini adalah satu spekulasi, dongeng saya. Dongeng saya ya. Dongeng ini bisa berubah, bisa juga enggak. Nah, ini untuk sementara pasti akan banyak yang akan penasaran dan bertanya. Silakan, nanti saya akan jawab besok di sesi dongeng besok. Insya Allah kalau saya nggak ketiduran. Ya kan biasanya saya ketiduran. Itu aja masalah saya, itu pasti ketiduran. Kalau saya bangun itu pasti saya sempatkan. Nah, itu. Terima kasih buat yang menyimak, dan selamat bersahur dan berpuasa bagi yang menjalankan. Dan terima kasih yang sudah menonton dan memberikan komentar semuanya. Assalamualaikum. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat, sidamastu.